Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, settingan kamera seperti ini memvideokan tentang Tamiya lagi. Untuk unboxing Tamiya kali ini, seperti yang saya janjikan 2 minggu yang lalu, kita unbox Neo VKS ya, kit terbaru dengan chassis terbaru juga di Tamiya Mini 4WD. Ya, chassis terbarunya adalah PZ chassis ya. PZ chassis ini yaitu pengembangan dari VS chassis ya. VS chassis yang saya unbox di atas, saya unbox di Blitzer Sonic ya. Ada videonya saya taruh di atas ini. Nah, untuk itu kita unbox saja, nggak usah lama-lama lagi. Unbox Neo VKS. Oke. Masih ada segel di atas. Oke. Lanjut kita unbox. Oke. Untuk kit terbaru VKS warna hitam. Untuk pertama kita lihat masuk di body ada 3 part saja. Main bodinya, sayap, dan konektor dengan antara body dan chassis. Oke, kita singkirkan saja dulu. Oke, kita lanjut ke bannya. Nah, untuk bannya ini menggunakan wheels atau velg small diameter ya. Small diameter dengan wheelsnya itu berbeda ya. Dua ini untuk bagian belakang dengan ada jarak sedikit antara wheels dan bearingnya. Nah, untuk bagian depan dia agak tipis ya. Nah, ini dia bedanya ya. Ini untuk yang bagian depan, untuk bagian belakang dua ini, dan dua ujung-ujung ini untuk bagian depan, ini untuk bagian belakang. Nah, sama bentuknya, sama rotasinya, cuman perbedaan di panjang dari kaki ini ya. Ada yang ini pendek sekali ya, yang ini panjang untuk supaya dia agak melebar ke keluar gitu maksudnya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu bannya ya. Small diameter dengan ini tadi dengan low profile tires ya, warna hitam. Low profile, dia lebih tipis profilnya untuk bannya, tapi juga tiresnya ini stok ya sebenarnya. Ini model-model stok Tamiya punya. Nah, selanjutnya ini dia untuk PZ chassis ya. PZ chassis ini begini modelnya dia ya. Model chassisnya nanti akan ada akar di sini tambah, dan untuk bumper depannya akan ada lagi di baut lagi di bagian sini. Oke, selanjutnya kita lihat perintilannya dulu. Ini baut-bautnya, gearnya, motor. Oke. Selanjutnya, nah ini dia ya. Untuk akar depannya atau bumper depannya, ini bagian depannya, dan ini untuk bagian belakangnya. Ya, terpisah dia. Kalau kalau chassis yang lain, bumper depannya sudah menyatu dengan body, dengan chassis, tapi ini berbeda ya. Nah, ini dia, beda sekali. Nanti kita akan lihat perbedaannya dengan VS chassis ya. Ini VZ chassis. Nah, ini akan VS chassis masih ada banyak persamaannya. Seperti ini, holder motornya, gearboxnya juga sama ya, penutup baterainya sama, penutup
chassis bagian depannya, crown gear bagian depan dan switch on off nya itu juga sama ya. Mungkin ini akan ada perbedaan di bagian sini ya. Nah, oke, nanti kita akan pasang untuk perakitannya. Oke, selanjutnya kita lihat decal atau stikernya ya, sederhana sekali. Untuk decal stikernya ya ada model-model seperti apa namanya, karbon ya. Stiker modelnya karbon, stiker karbon tapi bukan bahan karbon ya, tapi gambarnya saja seperti karbon ya. Nah, oke. Tetap kertas. Nah, jadi kita dapat manual book dan petunjuk bermain. Oke, begitu saja untuk unbox kita kali ini. Kita langsung rakit saja, nggak usah lama-lama lagi. Untuk perakitan VZ chassis ini kita awali di bagian depan. Untuk pemasangan bumper depan ya, di sini ya dia terpisah ya, beda dengan chassis VS yang terdahulu. Kita pasang saja ya di bagian sini. Oke, satu lagi. Oke, selesai. Kita pasang juga sekalian bumper belakangnya. Akar bagian belakang ini berbeda ya dengan VS chassis sebelumnya. VS chassis dia dari bawah sini ya, tapi kalau VZ dari atas gini dia tulisannya ya, nanti di baut. Agak keras ya. Satu lagi. Oke, sip. Agak lebih panjang ya daripada VS chassis. Bodi untuk chassisnya ya agak lebih panjang. Kalau VS dia lebih pendek daripada yang ini. Terus untuk bagian depan bumpernya ini, kalau untuk VS ya dia melengkung begini ke depan, terus turun ke bawah sini ya. Kalau VZ dia langsung mendatar di sini, tapi melengkung keluar gitu ya. Oke, kita langsung ke kaki-kakinya saja. Kita pasang bearing dulu, bearing plastik biasa saja ini. Ups. Oke, selanjutnya kita langsung ke gear ya. Untuk gearnya ini perbandingan 3,5 banding 1 ya. Perbandingannya 3,5 banding 1. Kalau kita lihat ini khas chassis V ya, kuning dan biru. Crown gearnya tetap menggunakan crown gear yang pink. Oke, kita langsung saja untuk shaftnya. Untuk gearnya ini di bagian sini, crown gearnya di bagian sini ya. Begitu dia punya model gearnya. Oke, kita langsung kita ambil bannya, ambil ban velg untuk bagian belakang ya. Ini kita perhatikan ya, yang bagian belakang itu yang di tengah-tengah ini bannya semua sama ya. Langsung pasangkan saja.
Ini bannya soft ya sepertinya. Oke. Untuk bagian belakang ini dia. Kita masukkan saja. Oke. Jangan tidak. Oke. Sip. Oke, halus. Selanjutnya kita ke bagian pemesinan ini dulu ya. Di bagian sini ada holder motornya. Nah, untuk motornya di kit VQS Neo VQS ini Mabuchi ya. Ini kalau bisa dilihat, mungkin tidak bisa terlihat ya. Ini stok Tamiya, stok apa yang ada memang di blok Tamiya ya. Ini dari Mabuchi, bukan SMC seperti yang sebelumnya. Nah, kita akan pasangkan dulu pinion gearnya. Nah, selesai terpasang. Nah, untuk terminal elektriknya atau terminal kelistrikannya, dia masuk di sini ya. Nah, ini di holder motornya kita masukkan dia di sini untuk terminal kelistrikannya, untuk menghubungkan antara baterai dan mesinnya. Oke. Selanjutnya. Oke. Masukkan dia di sini ya. Fokus. Oke. Fokus. Nah, sudah terpasang di holder. Nanti di sini kita akan pasangkan juga crown gear di sini ya, untuk ban depan. Ban depan nanti begini. Oke. Kita pasang saja dulu ya kalau begitu ban depan. Fokus lagi di sebelah sana. Oke. Kita masukkan bannya dulu. Oke. Oke, putar semua. Kita pasang kembali mesinnya, kita pasang kembali gearnya. Oke, kita pasang kembali tutup gearnya supaya lebih cepat ya untuk penggunaan pemasangannya. Oke. Nah, selanjutnya yang perbedaan dari VS chassis dan VS chassis, VZ chassis dan VS chassis, perbedaan yang ada tambahan part ya. Partnya itu adalah di bagian mesin ya. Di bagian mesin ini ada tambahan lagi untuk holdernya ya. Nah, seperti ini ya, supaya lebih tertutup dan lebih kuat dia. Kita masukkan di sini, tekan ini. Nah, ini, nah itu dia, supaya lebih kuat dia ya, karena kelemahan di VS chassis ya. VS chassis ini mesinnya ini bisa keluar ya dari home-nya, dari holdernya itu. Makanya digunakan di
VZ chassis ini dibuat lagi holdernya untuk menahan mesin ya, tetap di situ tapi dengan lubang kisi-kisi ini supaya dia lebih pengeluaran panas dari mesin itu bisa keluar gitu. Oke, selanjutnya kita rakit di bagian depan untuk switch on off ya, hampir sama dengan VS chassis ya. Dia masih menggunakan yang seperti ini ya. Nah itu dia bisa fokus. Oke, dan kita pasangkan switch on off nya ya di bagian sini. Nah itu dia switch on off nya. Oke, nah setelah itu kita tutup chassis depan ini, khusus tutup depannya switch on off ya. Dengan masukkan ini barang, dia punya memasukkan klepnya di bagian depan ini dulu, bagian depan dulu. Setelah itu setelah masuk kita dorong ke bawah untuk merapikannya. Oke, on off nya jalan. Oke, selanjutnya kita masuk ke penutup baterai ya. Ini untuk penutup baterainya sama juga dengan VS chassis. VZ chassis ini juga menggunakan penutup chassis yang model seperti ini ya. Nah kita buka aja lebih. Nah untuk membedakannya VS chassis dengan VZ chassis, saya akan perlihatkan VS chassis ya. Tunggu. Oke, ini tampilan untuk VS ya, untuk VS chassis seperti ini ya. Dia punya untuk bagian depannya itu seperti ini ya. Nah kalau dilihat dari kita sandingkan begini, ada kesamaan hanya di bagian penutup chassis saja ya. Tapi kalau untuk bumper ya ada perbedaannya ya. Nah itu dia perbedaannya. Terus dilihat dari panjang wheelbase nya lebih pendek sedikit di bagian VS ya. Nah itu dia lebih pendek wheelbase nya antara ban ini ya. Nah, kalau ban VZ chassis dia lebih panjang, kalau VS dia lebih pendek. Terus kalau diukur dari panjang bodi atau panjang chassis, lebih panjang juga VS ya. Nah itu dia, VS lebih panjang sampai di sini, tapi VZ dia lebih panjang daripada VS dia lebih pendek ya. Nah ini dia kalau diukur dari roller depan ke roller belakang. Kalau wheelbase nya juga ya dia lebih pendek juga kalau VS ya. Nah itu dia, lebih pendek, dia sedikit lebih pendek ya. Nah oke, begitu saja kalau VZ chassis adalah perkembangan dari VS chassis ya. VS chassis itu dia tipis, dia ada banyak perbedaan ya, seperti di bagian sini ya, holdernya ini tidak ada tambahan lagi nih untuk menahan mesin ya. Nah oke, itu saja untuk perbedaannya. Kita lanjut ke pemasangan rollernya. Di sini ada 6 roller ya, dan untuk kit ini roller bagian belakang itu double roller ya. Nah itu dia.
Oke, selesai. Untuk pemasangan roller, mesin selesai, kelistrikan selesai, gear selesai, kaki selesai, komplit untuk pemasangan chassis. Kita lanjut ke body Neo VQS ya. Ini lumayan keren juga ya, warnanya hitam dan ya. Oke, kita rakit saja. Oke, kita lanjut ke merakit bodinya. Ini main body dari VQS Neo VQS ya. Ada 3 partnya, sayapnya ya. Ini Neo VQS, ini sayapnya, dan ada 1 part lagi untuk konektornya. Oke, untuk konektornya kita masukkan saja ke sini. Selesai. Dan untuk sayap kita masukkan saja di lubangnya. Oke, selesai untuk Neo VQS bodinya. Nah, ini bodinya ya. Oke, setelah perakitan bodi, kita langsung ke penempelan stiker atau decalnya ya. Kita time lapse saja ya, untuk nggak perlu dilihat terlalu detail, kita time lapse. Oke, selesai ya untuk pemasangan stiker dan decal VQS VZ chassis Neo VQS ya. Nah, kalau kita lihat dari depan seperti ini penampakannya ya. Depan, samping ya, dan belakangnya seperti ini ya. Nah, ini dia, mantap. Nah, kita satukan ke chassis VZ chassis. Untuk pertama-tama kita coba dulu mesinnya ya. Kita pasangkan baterai dan langsung saja mabuci motor halus ya, standar sekali. Langsung kita masukkan ke chassis dan kita kunci. Nah, kuncinya itu tadi ada di mana kan? Aduh. Kunci, oke, ada kuncinya. Ini kuncinya. Ya, kuncinya juga berbeda. Ya, berbeda sekali ya tampilannya. Yang dulu VS itu dia ada di sini ya. Dia punya pegangannya, tapi
yang VZ ada di atas atau ada di bagian lain ya, bagian untuk kita masukkan ke sini. Nah itu dia. Oke, selesai untuk perakitan Neo VQS VZ chassis terbaru dari Tamiya. Nah, kita jalankan. Ini seperti ini biasanya tampilannya ya untuk VZ chassis. Neo VQS. Oke, selesai. Begitu saja video kali ini. Minta like-nya untuk pencinta Tamiya Mini 4WD ya. Please subscribe, present di channel untuk melihat unbox Tamiya yang lain. Begitu saja kita punya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.